Halo para sahabat-sahabat semua. Di sini saya kedatangan satu unit Vario LED, tepatnya Vario LED yang seperti ini, mana motor ini punya keluhan bisa hidup tapi tidak bisa jalan. Dan setelah saya bongkar bagian blok GBT-nya, ternyata ada kerusakan di bagian ini, bagian stringnya itu hancur, putus sampai seperti ini. Para sahabat perhatikan, saking parahnya stringnya itu putus sampai melingkar di puli belakang dan tinggal serabut-serabutnya saja yang ada ini. Ini mungkin saking udah lama motornya nggak diperhatikan, jadinya sampai seperti ini. Ini langsung saja saya bongkar, kita cek saja apakah hanya bagian string atau fibernya saja yang bermasalah atau ada kerusakan yang lain. Kita lepasin dulu bagian mur puli bagian depan, terus habis itu nanti bagian puli belakang. Karena bagian pulinya saya lepas pakai impact nggak mampu, karena saking macetnya ini saya terpaksa menggunakan cara manual. Kita menggunakan tahanan manual. Kita lepas dulu bagian puli depan. Ini sudah terlepas, dan ini bagian puli depan atau kipasnya. Sudut kemiringannya ini sudah parah sekali. Terus kita lepas bagian rumah rollernya. Menutup rumah roller, terus karet slidernya juga lepas dulu. Ini bagian rollernya sampai penyak-penyak seperti ini, udah parah sekali. Terus ini bagian rumah roller dan bos rumah rollernya. Kalau masih masalah tingkat kesepanannya masih bagus ini, bos dan rumah rollernya. Cuma ini sudut kemiringannya ini sudah parah. Nanti kita lakukan proses bubut di bagian rumah roller dan bagian puli depan atau kipasnya nanti, biar sudutnya kembali normal. Terus ini kita lepas dulu karena bagian mur puli belakang juga macet. Ini kita juga menggunakan cara manual. Kita tahan seperti ini, terus baru kita lepas. Kita kencangkan dulu sabuk penahannya, di situ baru kita putar pakai kunci sok 19 sok kuncinya. Kita putar dulu. Ini saking lama nggak dibongkar ini, sampai macet sekali ini tadi, sampai saya lepas pakai impact pun nggak mampu. Udah kita lepas. Ini bagian mangkok gandanya masih bagus, mangkok gandanya. Terus ini bagian puli belakang dan bagian string atau bibelnya sampai melingkar kuat di bagian lingkar puli belakang. Nanti kita lepas saja bagian mur pulinya, kita lepas. Terus nanti kita gunakan cutter atau pisau untuk melepas bagian string atau bibel. Sekarang kita lepas dulu bagian mur kopling gandanya. Kita gunakan juga sabuk penahan untuk menahan bagian puli belakang. Lalu kita putar bagian mur pengancing bagian kampas gandanya. Kita lepas, kita putar bagian mur pulinya. Ini sudah terlepas. Seperti ini, saking parahnya.
sampai melingkarnya itu kuat sekali. Bagian stringnya ini kita coba tarik juga tidak bisa. Terpaksa kita lepas dulu bagian puli belakang ini. Seperti ini penampakannya. Sebenarnya tinggal benang-benangnya saja di bagian lingkar puli ini, cuma ini saking kuatnya mungkin posisi ini putus, posisi di kecepatan tinggi, jadinya seperti ini sampai melingkar kuat. Ini coba kita lepas dulu bagian penutup dari gotri kopling, maksud saya dari penutup gris yang ada di CVT belakang ini. Tampaknya juga macet ini, lama sekali tidak dibongkar. Akhirnya lepas. Nah seperti ini bagian gris atau chip aslinya aja sampai seperti ini warnanya, udah terlalu cuar ini. Nanti kita ganti bagian paslinya. Kita lepas dulu bagian gotri. Nah ini jumlahnya ada 3 di bagian poli belakang ini. Ini sebagai alur membuka dan menutupnya poli bagian belakang. Sudah terlepas. Nah seperti ini penampakannya, seperti tali saking kuatnya. Ini kita gunakan cutter atau pisau untuk melepas bagian string atau bibel yang melingkar kuat ini. Kita potong saja. Terus kita lepas pelan-pelan, memutar. Tinggal serat-serat atau benang di bagian string yang melingkar di puli belakang. Ini bahannya dari apa saya juga tidak tahu, tapi tampaknya seperti benang, cuma ini tebal benangnya itu. Nah seperti ini, tinggal sisa-sisa saja. Padahal ini agak lumayan besar string atau bibel ini, sampai jadi seperti tali seperti ini. Nah ini penampakan sisa-sisa string atau bibel yang hancur. Itu bagian rumah roller bos, terus rumah roller sama puli belakang. Nah proses pelepasan sudah selesai dan sudah kita bubut di bagian pulinya. Rumah roller juga sudah kita bubut, bagian puli depan atau kipas juga sudah selesai kita bubut. Kita lakukan proses penyepanan pada karet slider di bagian tutup rumah roller ini. Biar hasilnya bisa sepan, kita gunakan double tip. Supaya bisa sepan lagi. Setelah selesai kita tutup, kita coba. Nah ini hasilnya sudah sepan. Sekarang kita pasang bagian rollernya. Jumlahnya ada 6 bagian roller ini. Kita pasang melingkar, jangan sampai kebalik di bagian pemasangan rollernya. Sudah ada caranya di bagian video saya yang lain. Setelah selesai kita pasang bos rumah roller, baru kita tempel di dudukannya seperti ini. Nah itu kita rangkai bagian puli belakang atau CVT bagian belakang. Kita kasih grease dulu di bagian pulinya, lalu kita putar biar rata di bagian asnya.
Terus habis itu kita pasang 3 gotri yang ada di puli belakang ini. Ini berfungsi untuk alur membuka dan menutup bagian puli belakang ini. Setelah itu kita pasang. Setelah selesai kita kasih vaselin lagi, kita penuhi di bagian coakan ini. Kita kasih penuh, baru nanti kita tutup. Kita kasih satu persatu bagian coakannya, karena di sini ada 3. Setelah itu kita ratakan. Ada 3 coakan di sini. Kita ratakan dulu. Kita ratakan 3-tiganya bagian vaselin atau grease yang ada di puli belakang ini. Kita kasih penuh, terus kita tutup. Sisa-sisanya kita lap dulu, habis itu kita pasang bagian penutupnya. Pokoknya pas pemasangan ini, setelah selesai menutup ini, jangan sampai ada sisa-sisa vaselin atau grease yang menempel di bagian lingkar puli atau piringan puli yang ada di bagian CVT belakang ini. Karena vaselin itu berpengaruh sekali. Vaselin atau grease itu membuat licin bibel kalau ada sisa-sisa sedikit yang menempel. Itu berpengaruh sekali terhadap larinya motor. Nanti bisa terjadi slip kalau ada sisa-sisa grease atau vaselin yang menempel di puli ini. Makanya pas pemasangan setelah selesai harus kita bersihkan pakai kain yang bersih atau tisu juga bisa. Setelah selesai kita kencangkan dulu bagian mur kopling kandangnya. Terus bagian laker, bagian belakang, bagian dalam maksudnya, bagian dalam puli belakang ini kita kasih juga. Kita kasih grease atau vaselin biar tetap ada pelumasnya untuk menghindari gesekan berlebih pada as dan puli belakang. Terus kita pasang dulu bagian puli depan atau kipasnya ini. Setelah kita kasih ring, baru kita kasih mur. Kita pasang murnya. Terus setelah itu kita pasang bagian puli belakang atau CVT bagian belakang. Kita paskan dulu, kita dorong sambil kita putar rodanya. Itu mangkok ganda kita pasang. Terus bagian ring dari mur puli belakang kita pasang. Kita kancang pakai mur. Baru proses pengencangan di bagian mur bagian depan belakang. Kita bisa menggunakan impact. Kencangkan dulu bagian depan. Karena proses sudah selesai, sekarang kita langsung saja tutup bagian blok CVT nya. Kita tutup, sambil kita putar rodanya biar laker di bagian bak CVT bagian belakang ini bisa masuk di as CVT belakangnya. Karena kadang-kadang kalau tidak sambil diputar itu agak sulit. Setelah selesai kita pasang bagian baut-bautnya, baut blok bagian CVT. Kita pasang satu persatu. Di situ kita kencangkan merata di bagian lingkar bautnya nih. Pokoknya posisi mengencangkan ini jangan langsung terlalu kencang, pokoknya diratakan dulu, habis rata baru dikencangkan satu persatu biar tidak terjadi miring atau
istilahnya itu ada celah di bagian blok antara blok CVT dan blok mesinnya, jadi tidak ada kerenggangan. Karena pemasangan blok CVT sudah selesai, sekarang kita coba putar kontak on. Setelah itu kita nyalakan mesinnya, kita cek apakah roda sudah bisa berputar. Nah, ini roda langsung bisa berputar dan suaranya pun sudah bisa halus. Kita coba geber gas. Nah, itulah tadi para sahabat semua, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi di kesempatan video-video yang berikutnya. Terima kasih.